المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة نبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيقول الله لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah
واكشف جميع أذيتي واصرف مكائد عدا وارقب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس القربى من العاصين والأقبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من رحمة حصلت وكم من سلة فصلت وكم من نعمة وصلت لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت زال عمري وكم أوليت زال فقري وكم عافيت زال وزري بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله طاقت على القلب جميع الأرض ما رحبي فنجوا من البلاء شعبي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan beserta keimanan, sehingga kita semua dapat bermunajahah, bersilaturahim dalam rangka awal-awal majelis ta'lim pada malam hari ini. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai juru selamat umat manusia, penegak keadilan, pembawa kebenaran, yang dapat menyelamatkan umatnya dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, minal zulumati ilan nur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan di dalam masalah kajian kita yang berhubungan dengan babut taharah, karena babut taharah ini adalah merupakan awal-awal di dalam pelaksanaan kita untuk melaksanakan suatu ibadah kita kepada Allah. Jadi sebelumnya mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar dibukakan cahaya suatu kepahaman kita dalam menuntut ilmu, karena kita berniat dari rumah tadi adalah niat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian setelah kita dibukakan suatu pemahaman hal tersebut, paham dalam daripada segala untuk amalia, paham juga kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifat kita kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrizni min zulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah alaini bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lani abwaaba fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi mudah-mudahan dengan memanjatkan doa, karena doa itu adalah sangat penting yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya supaya kita diberikan cahaya suatu kepahaman. Jadi dalam hal tersebut kepahaman dalam masalah bidang ilmu yang berhubungan yang bisa menjadi amaliyah di dalam masalah segi kehidupan kita. Nah, jadi pada malam hari ini karena kita awal-awal di dalam hal tersebut untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara kita ini dalam kehidupan kita, awal kita untuk melaksanakan suatu ibadah, awal daripada agama itu juga adalah untuk mengenal Allah. Nah, jadi awal daripada kita beragama adalah untuk mengingat Allah dan untuk mengenal Allah, karena awaludin ma'rifatullah. Nah, jadi dalam awal-awalnya ini terutama kita untuk menjalankan apa yang disyariatkan Allah. Artinya kita dalam tahap pertama ini adalah untuk melaksanakan penyempurnaan di dalam tata cara pelaksanaan yang disuruh oleh Allah dan dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Nah, sebab dalam Al-Quran wa aqimus shalah,
Nah, jadi ayat itu jelas, tapi kada tahu kita kayak apa caranya. Sebab karena perintahnya wa aqimus shalah, dirikan salat. Kita kada tahu caranya. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lalu ikuti laku ilmu di dalam melaksanakan ibadah salat. Nah, jadi karena kita perintah salat ini yang disyariatkan Allah kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh umatnya, lalu kita mengikuti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Perintahnya jelas, tapi cara pelaksanaannya kita ada tahu. Nah, itu perintahnya jelas. Wa aqimus shalah, perintahnya itu jelas. Tapi kayak apa kita melakukan? Nah, lalu kita mempelajari. Nah, ini dalamnya kajian ilmu dalam bidang ilmu fikih. Dalam ayat Al-Quran supaya kita jangan sampai matinya kita itu tidak beriman, maka dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Allah, dan janganlah kamu mati sebelum kamu itu dalam keadaan beriman. Itu kita katakan beriman. Jadi jangan kamu mati sebelum kamu beriman. Atau bisa dikatakan jangan kamu mati sebelum kamu itu Islam. Islam itu sudah jelas beriman. Nah, di dalam masalah babut taharah ini adalah sangat penting. Sebab di dalam taharah ini pada syariat yaitu memperbuat barang yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sembahyang. Nah, jadi barang yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sembahyang dan lain sebagainya. Seperti apa? Berwudu, mandi, tayamum. Nah, ini dalam babut taharah. Nah, mandi ini banyak macamnya. Ya, kalau kan jangan kita kada bisa mandi. Misalnya dalam masalah hal tersebut, munda lakian ini mandinya sedikit dua. Dikit kalau kada banyak kalau mandinya lelakian. Paling berhadas besar. Kalau buat ibu-ibu cara mandinya banyak. Mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah. Nah, itu buat ibu-ibu. Nah, ada kita mandi yang dikatakan mandi wajib. Dan juga di dalam kita untuk melakukan seperti kita untuk melakukan ibadah sembahyang tadi, wudu, mandi, tayamum. Nah, di situ apa yang kita hilangkan? Di situ adalah sudah jelas kita untuk menghilangkan najis yang ada di dalam diri kita. Paham ya kalau najis? Nah, najis itu kotoran. Nah, jadi apabila kita sembahyang banajis, kita ambil contoh. Apabila kita ini lelakian, bahasa lawar panjang, pas hendak bakami berdiri, maka kada boleh bakami berdiri itu. Karena kepentingan daripada tetes air kencing tadi itu najis, walaupun kita membasuh di dalamnya. Tapi kan tahulah kita akan perhatikan yang sedikit embunnya tuh ke celana kita. Nah, ini kita untuk teliti. Nah, kabawa kita salat, itulah yang akan menghukum kita nanti. Najis itulah yang akan menghukum kita. Nah, kemudian karena kita harus mengangkat daripada najis tadi, lalu tinja kita bagaimana? Karena menyangkut dalam masalah hati. Cara kita membersihkan tinja. Hari kalau tinja, kalau di dalam pasti kalau orang di Arab sana, hendak bertinja itu lawan 3 biji batu dulu. Membasuh dalam batu, nah sedia batunya kadang yang turun bah, ambil sebuting, kue ke sana, buang, ambil pulang sebuting, kena hanya lawan banyu.
Nah itu di Arab, amun kita di sini karena banyak banyak melawan batu kita murai murid. Dalam lawan batu banyak banyak itu mustahil, lain di padang pasir. Nah jadi untuk menghilangkan najis. Nah kemudian cara kita menekan najis di dalam masalah tinja kita tadi, di situ harus kita merasa betul-betul bersih. Nah untuk membersihkan tinja tadi betul-betul bersih, ibu harus bertinja menciumlah ke tangan basuh-basuh, atau harus dicium. Kalau di tangan ini masih ada baunya, di dalam sana apalagi? Maka kita harus menghilangkan bandanya, menghilangkan baunya. Nah, itu kita bertinja. Nah itu masalahnya. Nah karena kita nyangkut dalam masalah bab taharah. Nah jadi itu sangat penting awal-awal daripada kita untuk melaksanakan suatu ibadah kita kepada Allah. Supaya apa? Air yang kita pakai tadi sah untuk kita bersuci. Nah, mana air-air yang sah untuk kita bersuci? Yang pertama banyu hujan boleh. Yang kedua banyu laut walaupun masin boleh. Nah, boleh pakai wudhu. Air sungai boleh. Yang larut mengalir. Kemudian air telaga atau air danau, air pancur, nah, air beku atau es, atau boleh kita katakan embun, nah itu boleh untuk terus. Nah jadi air es dan air embun. Nah jadi ada berapa macam 7 air yang boleh kita pakai untuk bersuci, untuk mensucikan. Jadi air hujan, air laut, air sungai, air danau, mata air, air es, dan air embun. Nah itu yang sah. Kira-kira sudah kita nih, mungkinkah kita wudu dan banyu es? Lawan es, bapak anda tangan kita usapkan, kan mungkin. Nah kemudian di dalam masalah hal tersebut, air itu pun kita bagi pula. Kita bagi menjadi 4 bahagian. Yang air yang suci tadi, artinya air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Dan tiada makruh kita untuk memakainya. Nah sekarang ini termasuk air suci. Ini air suci. Suci untuk diminum. Kada suci untuk wudu. Siapa pun bau dan minum kuping. Siapa pun. Nah ini air suci. Nah kemudian air teh suci untuk diminum, tapi kada suci untuk dipakai wudu. Nah kemudian dalam hal tersebut yang paling penting bagi kita mengetahui saat-saat kita wudu itu, air itu jangan sampai mustakmal. Paham mustakmal? Mustakmal itu air yang sudah tak pakai, kita pakai untuk berwudu. Ini ada larangan yang paling keras untuk berwudu. Air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu adalah air yang terjemur. Kita masukkan dalam wadah, air yang terjemur langsung kena sinar matahari. Umpamanya di dalam apa? Panang ada kira-kira dalam lubang, angkat dapat tutup. Langsung karena sinar matahari itu kada boleh dipakai untuk berwudu. Apabila kita berwudu pakai air itu, maka akan timbul yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, akan mendapatkan suatu penyakit supak. Belum dikit supak.
Tahu mungkin supak lah. Penyakit supak tuh nih nang tangan nih putih sedikit dulu. Nang kayak calak. Nah, itu penyakit supak namanya. Nah, kayak calak. Kainanya banyak. Yang di tangan dahulu. Karena tangan perlu kita ucap. Hanya kita kamu balalara lagi. Itu penyakit supak. Nah, jadi itu dilarang keras apabila kita berwudu air punya yang di dalam drum nah, tapi di tangan panas gitu nah, itu kada boleh kita pakai untuk wudu. Akibatnya kita kena penyakit supak. Kada bisa itu kata Rasulullah SAW mengakibatkan penyakit supak apabila kita pakai. Bolehkah kita wudu dengan banyu panas? Nah, misalnya kita pada sanggup punya air itu terlalu dingin, lalu kita menjeram banyu, kita campur ke sana, boleh dipakai lain karena matahari. Nah, kita merebus air. Nah, kalau pada dengan kada tahan, artinya kedinginan, mbak subuh terbawa wudu dingin, mana? Biarlah banyu ada dulu. Nah, mengurangi dinginnya banyu tadi. Nah, boleh. Nah, jadi dalam hal air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Kemudian tiada makruh. Nah, kemudian yang mustakmal tadi. Nah, kadang-kadang kita bisa melakukan mustakmal saat kita mengangkat air wudhu. Kayak apa caranya? Nah, caranya ini bisa dari bawah kan dari atas. Mengangkat air wudhu tuh. Kita menanamkan niatnya. Nih, kita berniat. Kita dibanjur ternyata di sungai angkat niat. Niat wudhu apa lah kalau sudah niat wudhu. Nah, niat wudhu itu kalau sanang panjang-panjang. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Jangan panjang. Nah, sengaja aku berwudu karena Allah untuk melaksanakan salat. Adakah nawaitu lirafil hadasi listibahati sholati fardalillahi ta'ala. Adakah untuk kepanjangan. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Ambil banyak ya ampun. Kalau mengandapnya jangan dari bawah. Andap di sini. Nah, di bawah. Gugurakan. Ini kita gugurakan hanya kita ratakan. Apabila kita mengangkat air, ambil langsung dari sini, itu mustakmalnya sudah terpakai di bawah berdahulu, hanya kita masuk kasih di bajunya. Maka kebanyakan bau itu lewat dari sini, ke bawah sini berdulu, harus dari atas. Nah, hendak gugurakan. Hanya gugur, hanya kita ratakan, maka diratakan. Supaya apa? Sebab sahnya salat kita tergantung kepada sempurnanya wudunya. Paham tak? Nah, jadi mengangkat banyu tadi itu. Nah, mengangkat banyu. Nah, demikian juga tangan kita. Nih kadang-kadang kita mengangkat tangan yang di sini masih batitikan masuk ke dalam anak menyimpan tangan tadi. Titik ke sini. Mustakmal namanya. Kalau kita mustakmal air yang sudah dipakai artinya kada sah wudu kita. Nah, ngalih dulu lah. Ngalih lah. Wudu hajahnya ngalih. Kadang-kadang kita wudu cipu selesai. Nah. Mancap. Nah, itu. Makanya tadi kalau kita wudu disuruh ratakan air tersebut ke seluruh anggota wudu. Nah, mana anggota wudu? Nih kita wudu. Nah, buka dia. Kita panas sih. Baik kah? Atau di sungai? Nanti kita menyaksikan di kolam. Nah, ada kolam. Nah, jadi
ketika kita meletakkan niat, air itu sudah dalam tangan. Hendak di sini. Ya maka umurnya hanya Ustaz ratakan. Diratakan. Ujung rambut ini terus ke anak telinga, langsung ke bawah dagu. Nang bajanggut pina panjang lah, saatnya di anu-anu kita kada sampai kan, kita gunung bajanggut kada lah. Kita kan di gunung bajanggut kada, harus diratakan, sampaikan. Jadi kalau kepala kadang disuruh membasuh kepala, ada disuruh membasuh kepala tuh hanya diusap, hanya ada airnya gitu aja. Karena tadi kita sudah sampai ke sini kan, awal tadi sudah sampai ke sini, mengusap kepala. Kadang disuruh membasuh kepala, dalam membasuh kepala disuruh orang wudhu. Wudhu itu hanya mengusap kepala. Nang dibasuh apa? Muka, tangan, kaki. Talinya apa nggak ada dibasuh kah? Talinya ini sunat karena sudah 4 di muka tadi sini. Nah, kalau dalam masalah mazhab nang 4, menurut mazhab Hanafi, kalau wudu Anda turun harus ke telinga, hanya ke sini. Itu mazhab Hanafi. Ada kita mazhab Syafi'i beraturan. Nah, beraturan. Cuma kalau hendak tulak maka paksa makanya itu supaya kita tak gatuk-gatuk lawan bini kada betal. Nah, lalu kita mengikuti imam nang 4 bertaklid kepada imam nang 4. Kalau kita hanya berpegang kepada Imam Syafi'i, maka batal harus kita. Bahkan itu batal. Bahkan tuh kadang-kadang ada yang menerangkan tidak batal, tapi manggaduruk harus batal. Macam-macam itu hukum. Tapi itu ada imamnya. Kalau Imam Syafi'i, kalau bakatut berarti batal. Imam Syafi'i tertentu kulit laki-laki, kulit perempuan, walaupun istri yang sudah jadi muhrim kita tetap batal. Nah, tapi kalau dari Imam Maliki tersentuh kulit perempuan setelah kita berwudu itu tidak batal. Karena kita bermazhab kepada Imam Syafi'i lalu batal. Nah, bolehkah kita mengikuti imam nang 4 tuh? Boleh. Tapi bertaklid. Nah, kadang kan saya ikut imam. Itu kalau kita di Arab. Kalau kayak ada nanda Arab di mana? Itu di Arab. Kalau di Arab tuh itu. Nah, jadi cara kita membasuh angkat, Anda ke sini, menggunakan. Hanya ratakan. Ini di sini. Kita kadang-kadang di sini bisa kadang-kadang banyak. Tapi sebelum kita berwudu, sebelum kita berwudu dikubal dahulu. Sunnah kata Rasulullah membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh telinga itu sebelum daripada kita mengangkat hadas atau niat kita. Itu sebelum kita mengangkat niat. Dikubal itu sunnah kata Rasulullah, kita mengubarnya dahulu. Tapi kalau mengubah kayak orang mati dia di nama itu dikubal dahulu, kayak namanya dikubal daripada sihir dulu pada bagian-bagian pijaknya itu kan di bawah ini dulu lihat bersih. Kayaknya sudah itu bersih, hanya meletakkan niat untuk memandi mayat. Kayaknya sampai ya memandi mayat kalau. Nah kayak udah jangan mandi mayat. Takutan kan? Nah, jangan takutan, sebab itu macam mati juga. Nah jangan takutan. Nah jadi caranya tadi membasuh tangan itu 2. Membasuh tangan harus di sela-sela jari kita ini itu betul-betul ditutupi. Maka kata Rasulullah, orang yang mengangkat air wudhu tidak membersihkan di sela-sela jarinya, maka tidak termasuk golongan umatku. Kada diakui Nabi umat. Itu dalam fikih. Tidak termasuk golongan umatku. Ada kita
digusung-gusung pasti dibunuh. Atau langsung nah tangan kandet kayak itu nih, nah kayak ini, nah kan dua belah itu, nah ini sebelah sini, nah ini kan, jangan mas, nah yang mengayuh itu nah bodoh, apa namanya itu bodoh dalam gayung pulang, kasih sedikit banyak ya. Kalau kita banyak ketiadaan, banyak sedikit yang dipakai untuk minum, itu kita mulai bertayamum. Karena banyaknya kadang mencukupi. Tapi kalau tayamum itu hanya untuk 1 kali salat. Itu tayamum. Nah, jadi tayamum itu hanya untuk 1 kali kita melaksanakan salat. Kalau kita sudah bertayamum, kemudian kita berjalan, melihat adanya air yang bisa dipakai untuk berwudu, maka berwudulah batal tayamum tadi. Nah, wudu kita ditambah dengan wudu lagi. Nah, ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal tersebut, nah sehingga karena air yang suci lagi mensucikan tadi, bagi yang lainnya itu sudah jelas air yang mutlak. Nah, bukan air yang mujasimah. Mujasimah lah, air yang banajis. Nah, mujasimah itu air banajis namanya. Nah, kita pakai adalah air mutlak, suci lagi mensucikan, atau air mutlak. Nah, jadi air yang banajis kayak apa? Nah, misalnya air kalau kita bikin bak, kita cukup itu harus 2 kulah. 2 kulah itu berapa hitungannya? Berapa 2 kulah hitungannya? 220. Nah, 220 liter. 2 kulah. Kalau sudah 2 kulah, boleh kita mengambil air disebut mencampur air di situ. Ada bagi cipuk lagi. Nah, itu 2 kulah. Nah, ada aturannya. Nah, itu kan. Nah, ini cara kita wudu tadi. Jadi dalam hal tersebut supaya apa? Jangan sampai kita berwudu tadi terburu-buru. Nah, jangan sampai terburu-buru. Nah, jadi dalam hal inilah yang masih tetap, karena airnya yang masih tetap namanya tidak ada perubahan. Nah, kalau tidak berubah warna banyu tadi di dalam sumur misalnya, ini pun rambutan lah, bubur daun rambutan ke dalam sumur. Apabila imbah hujan air sumur itu pasti apa? Kelihatannya biru ada. Berubah warna tapi tidak berubah rasa. Nah, berubah warnanya agak kebiru-biruan tapi rasanya tetap, itu boleh dipakai untuk berwudu. Itu boleh dipakai untuk wudu. Nah, jadi dalam hal ini istilahnya di dalam hal tersebut rasanya ada berubah, sifatnya. Nah, disebabkan orang dikatakan itu termasuk air mutlak. Nah, itu baru pada bagian yang suci lagi mensucikan. Nah, ada air yang suci mensucikan, tetapi makruh memakainya. Makruh memakainya pada badan. Nah, dan tiada makruh untuk menyajikan. Tidak makruh untuk mencucikan kain. Nah, jadi dalam hal ini itu yang dikatakan tadi air kadang-kadang yang terjemur, air yang dipanaskan oleh matahari. Jadi pada negeri yang sangat panas atau kadang-kala dipakai untuk berwudu, itu hanya suci dipakai untuk mencucikan pakaian. Suci untuk mencuci pakaian. Kalau untuk
dia bodoh, nak kata penyakit lupa, marah. Enggak. Nah, kemudian dalam hal ini itu di negeri yang sangat panas. Udah kita ini kayak hari ini panas ya, itu lah 3 hari dah panas. Nah, kemudian dalam truk air di dalam bejana yang di dalam tempat tersebut kadang-kadang di situ seperti adanya apa ya dalam bahasa dalam jangan tembaga, bencana tembaga adalah bahwa wadah namanya kayak orang baik 6 hari nang wadah banyak makanya tembaga gadur tidak karena ada lagi wajinilah tidak tembaga kada boleh suci tapi kada boleh dipakai untuk wudu. Atau yang tempatnya itu wasi, kemudian selain itu amas, kurang mau ada banyak kali. Nah, mungkinnya Nah, jadi dalam masalah air ini yang penting kita cukup mengetahui air yang boleh dipakai untuk wudu. Nah, jadi kalau air yang mustakmal itu air yang sudah terpakai. Kemudian air yang terkena najis. Nah, terkena najis itu kayak apa? Kalau di dalam bak yang airnya cukup 2 pola, misalnya, kalau tahi cacak saja gugur ke sana, itu kadang-kadang najis. Cukup. Apa tahi manusia najis. Di dalam bak antum mau kayak bodoh sedikit. Itu nyata. Kadang kau dipakai amun tahi cacak langsung hancur. Nah, itu air yang kena najis. Misalnya tahi cacak, tapi air itu cukup 2 pula. Sebab kira-kira ada mungkin ada bau, ada mungkin ada rasa tahi cacak di situ. Kacau, kita kan beratus-ratus ribu bayar situ. Nah, jadi cara kita wudu tadi yang sangat penting. Jadi air yang kena najis, nah padahal ia kurang, kalanya kurang daripada 2 pula, atau sampai daripada 2 pula, kalau kurang nggak bisa. Nah, kalanya kurang pada 2 pula, misalnya ada 100 saja, karena najis, cuma tahi cecak sedikit dia gugur, masih bisa dipakai untuk wudu. Masih bisa dipakai untuk wudu. Kalau di dalam gayung ada tahi cacak, kelihatan di bawah sana tahi cacak, lalu kita pakai wudu, kada hawa. Nah, itu. Ini apiknya kita tuh. Ini jadi cara wudu ini apik. Nah, supaya kita betul-betul apik di dalam melaksanakan suatu ibadah. Nah, jadi apabila kita sudah mengetahui hal yang sedemikian, masalah air yang sah dipakai untuk berwudu, maka kita mempergunakannya. Kalau ada di sana peringatan. Nah, apa peringatannya? Tiap-tiap air yang sedikit kurang daripada 2 pula, jika hendak kita pakai untuk berwudu, haruslah kita memakai alat. Nah, memakai alat cukup. Jangan kita mengambil di situ-situ juga. Nah, jangan mengambil banyu di tempat itu, langsung kita pakai untuk berwudu. Nah, banyak kayak orang yang kada tahu dulu tak pakai nanti gayung jadi pakai untuk berwudu. Nah, padahal itu kada cukup, lalu nak ambil di gayung. Nah, jangan ambil di gayung. Nah, mana tangan di gayung. Nah, itu kada sah wudunya. Ini kebanyakan yang bisa terjadi kalau tidak ada dia mempelajari hal yang sedemikian. Nah, maka itu peringatannya. Nah, ada cukup 2 pula. Apabila kita nak pakai untuk bersuci, nah, tidak harus kita menjuluk tangan kita.
Lalu kita pakai apa? Pakai alat mencicir ke tangan kita. Yang lebih baiknya kalau kita berwudu itu pakai payah. Kalau bisa berwudu lagi di air yang mengalir. Nah, apabila kita berwudu di air yang mengalir, maka disitulah gugurnya dosa-dosa kita. Nah, gugurnya dosa-dosa yang ada pada wajah kita, yang ada pada bagian mulut kita, yang ada pada tangan kita. Ini saat kita berwudu. Apabila saat kita berwudu, kita niatkan dalam hati, niat wudu, kita mohon kepada Allah, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa yang ada pada wajahku. Kita basuh 3 kali. Yang ada pada wajah itu masuk mata, hidung, mulut, terus pada bagian wajah. Nah, lalu kita memohon kepada Allah. Kan kita selengkap niat, lalu kita memohon lagi kepada Allah, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa yang ada pada wajahku. Nah, ingat? Tidak kita menanamkannya tadi. Artinya gugurnya banyu itu pada wajah kita, apalagi kalau di sungai, dosa kita itu langsung ikut air yang mengalir. Gugur dalam hal ini dosa-dosa yang pada wajah. Artinya kita mensucikan badan kita. Nah, jadi wudu inilah penting sekali. Nah, kemudian dalam hal tersebut, di mana di dalam ini jangan pula kita titikkan atau titikan daripada bekas yang sudah terpakai. Nah, titikan yang sudah bekas terpakai. Ini kita pakai baju kita pakai, lalu tertitik belum mudah kadang tadi kan. Nah, kalau kita hitung nih, kita wudu, lalu titik. Lalu banyak kita mencabut, kita buat titikan di sini, kita cabut, kita buat ke dalam wadah tersebut, maka itu ada wudu. Jadi berwudu itu yang sebenarnya nang wajibnya sekali aja membasuh muka. Nah, aja pernah dikatakan sekali aja membasuh muka, orang 3 kali. Sekali aja kita membasuh muka kalau sudah rata. Nah, ini kalau sudah rata. Apabila nang sekali itu belum rata, maka nang wajib itu nang kedua. Nang kedua itu nang wajib. Nang ketiga itu sunnah aja lagi. Nah, jadi kalau kita membasuh yang pertama itu sudah benar, kemudian yang kedua itu adalah sunnah, yang ketiga itu sunnah. Makanya kalau kita ikut sunnah Rasulullah, ikutilah yang sunnah kata Rasulullah. Jadi yang sunnah, yang wajibnya sekali, yang sunnahnya. Jadi maka disunahkan 3 kali. Dikhawatirkan air tersebut tidak rata pada bagian wudu tadi. Nah, pada bagian wudu, air yang tidak rata pada bagian wudu. Nah, jadi supaya jangan sampai kita keliru membasuh tangan kayak itu juga, diratakan baju bujur-bujur sampai ke bawah siku. Enak takutan kalian nyebut bujur-bujur. Kenapa bujur-bujur itu kan dalam bahasa Sunda artinya pantas. Jadi mesti teringat seakan-akan orang Sunda. Jadi takut mengatakan bujur-bujur. Nah, jadi kalau bujur dalam bahasa Sunda itu pantas artinya. Jadi ada orang Sunda di sini. Nah, jadi kalau bahasa Banjar bujur itu benar-benar. Nah, kemudian di mana di dalam hal tersebut ini tata cara kita. Nah, setelah kita selesai wudu, baru kita untuk melaksanakan di dalam masalah tentang kewajiban kita yang disyariatkan. Cuma sempurnakan wudunya lebih awal. Nah, jadi kita menyempurnakan wudunya lebih awal. Nah, sebab apa? Di sini dalam pelajaran yang disyariatkan. Yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi kita, kemudian disampaikan lagi kepada kita sebagai umat daripada Rasulullah SAW. Nah, jadi ingat, kalau kita sudah habis berwudu, habis sudah membasuh muka, membasuh tangan, mengusap pada bagian kepala, kemudian kedua sampai mata kaki kita,
Lalu kita berdoa. Nah, apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabi nawaj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Adakah tambahan? Ada. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Lalu baca pelan. Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif 7 kali. Baru ucapkan saja. Dan membaca nasihat lahu. Kadang malam ini menyampaikan semua. Supaya Karim, supaya kita dimuliakan. Ya Latif, supaya kita menjadi kasih sayang, dikasih sayang oleh Allah, dikasih sayang oleh makhluk. Ya Latif, dikasih sayang daripada yang maha halus, lalu dihaluskan dalam masalah perangai dan budi pekerti. Itu kita mengenal. Itu saya sudah kita untuk di sini jam kepada itu belajar lagi. Dari sini awal-awal supaya bisa balikin. Ya Latif, nanti Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif 7 kali. Hanya sebelum daripada kering air wudhu yang pada bagian lalu kita ucapkan. Nah di situ supaya kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan suatu kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di sisi hambanya, dikasih sayang oleh Allah, dikasih sayang oleh hamba. Nah, lalu dia menghaluskan di dalam masalah perangai. Karena Ya Latif yang maha halus, yang maha lembut. Nah, itu sudah kita berwudu. Nah, jadi kita melakukan ibadah salat. Ibadah salat ini kita boleh ada memaksa lah. Ini lawan bapak-bapak cuma yang diwajibkan lawan kita 1 hari 1 malam itu adalah 5 waktu. Oh kita belum ada sempat lagi 5 waktu. Berapa kira-kira kita sawat? Itu aja dulu. Berapa kira-kira kita sawat? Cuma mau kawa-kawa salat maghrib lawan salat isya tuh jam 3. Nah, amun kawa-kawa salat maghrib lawan salat isya jangan ditinggal. Nah, kenapa? Karena salat maghrib dan salat isya itu adalah sembahyang suami istri, sembahyang berpasangan 4 lawan 3. Nah, 4 lawan 3 itu baik. Nah, 4 lawan 3? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu 4, Muhammad Rasulullah itu 3. Berarti apa? Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah artinya kita sembahyang maghrib dengan sembahyang isya itu jumlah rakaatnya 7. Kalimah la ilaha illallah 4 katanya, Muhammad Rasulullah 3 katanya. Lalu menjadi 7. Nah, kemudian 7 itu apa? 7 itu adalah pintu neraka. Berarti kita menutup pintu neraka. Nah kita tutup pintu neraka, belum lagi kita membuka pintu surga. Karena mana pintu surga? Pintu surga itu jubur dengan asal. Jumlahnya adalah 8. Nah jadi jubur dan asal itu jumlahnya 8. 8 itu adalah pintu surga. Nah supaya kita pintu neraka kita tutup, pintu surga kada dibuka, di mana kita? Nah, di mana pulang kita? Amun bagi kita barangnya aku jadi barang jadi ambil surga, amun kawa aminnya. Barang aku diambilnya. Nah kemudian pintu neraka sudah kita tutup, pintu surga sudah kita buka. Kada kawat juga lagi masuk. Sabuting lagi.
Sembahyang subuh. Nah, sembahyang subuh ini tangalih dikit. Nah, kenapa mau kata ngalih? Subuhan orang bergerakan. Tak apa ya. Maka mau kita dinyanyikan orang, ya hayu ya qayyum la ilaha, ya hayu ya qayyum. Jadi mimpi marami mimpinya. Salat subuh itu adalah pembersihan roh. Sebab salat subuh itu roh kita kembali kepada yang wajibul wujudnya, kembali kepada pemiliknya. Makanya kita tuh subuh itu kan dihidupkan kembali. Asalnya kita mati, lalu kita dihidupkan. Nah, apabila kita sudah dihidupkan, mau kada mau puji kita kepada Allah Subhanahu. Jom kita bangun subuh itu pernah paling utama dilakukan adalah memuji Allah Taala. Oh ibu-ibu, bangun pagi itu yang diperhatikan dulu. Memuji Allah kah? Atau mengatakan menjerang banyu kah? Pasti mengatakan menjerang banyu, lupa memuji Allah. Jadi puji Allah itu lebih awal kalau kita bangun pagi. Allah yang kita puji, yang telah menghidupkan kita ini. Nah, alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun pagi. Dipuji Allah, hanya kita melakukan aktivitas kita yang lain. Ini bangun guring kalau sawan nampak-nampak ciras anggamil isi banyak tangga hidup di kubur langsung. Kada ingat lawan Allah yang menghidupkan lawan kita. Nah, jadi dalam hal yang demikian. Nah, jadi kita melaksanakan ibadah salat. Nah, kemudian untuk mengangkat takbir dalam pelaksanaan ibadah salat. Misalnya kita kada bisa membaca nampu sali fardal itu kada bisa. Kada bisa aturannya kita. Usabe fardal subuhi kada bisa. Usabe fardal maghrib kita kada bisa. Yang penting mbah kita berwudu, niatkan dalam hati, aku hendak sembahyang subuh. Allahu Akbar. Sudah. Jadi seorang anak kada beriman. Jadi ya sudah. Makanya kita menanamkan niat itu. Mulai kita awal-awal kita berwudu sudah kita hendak pasti kita berdiri hendak membayangkan. Nah, jadi kita melaksanakan dalam salah hal tersebut. Jadi niat itu yang paling utama. Niat kok ada bunyi, ada bunyi niat. Karena yang sengaja aku itu atau usali itu lapan ada bunyinya. Nah, jadi kalau usali fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblatin adaan lillahi ta'ala. Nah, cek, nah di situ salahnya. Nah, jadi kita tadi usali fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau kita sendirian itu bukannya itu lapas yang kita ucapkan. Niat itu di dalam hati. Nah, lalu dalam melaksanakan hal tersebut, bapak-bapak sudahlah mengetahui rukun 13. Nah, kita gawi mulai kita berdiri sampai kita salam itu 13 namanya. Nah, lalu kita mengangkat takbir. Nah, mengangkat takbir, ini kita sampai mengangkat takbir ya.
kayak berdiri kan. Kalau sambil duduk. Boleh kalau berdiri? Nah, berdiri. Ini mengangkat takbir, sebelum kita mengangkat takbir, tenangkan anggota batang tubuh kita. Nah, tenangkan anggota batang tubuh kita. Bukan hanya anggota batang tubuh kita tenangkan dulu. Sesudah kita tenangkan batang tubuh kita, tenangkan batin kita atau tenangkan hati kita. Niat dalam hati. Nah, niat batis, jangan terlalu rapat. Nah, nih. Jangan terlalu rapat, jangan pula terlalu terbuka kayak ini. Sian orang. Nah, udah melihat. Oh, pengunjung alamnya. Nah. Ini batis, jangan terlalu rapat. Kalau rapat ini bisa rabah. Nah, bila rapat ini pasti goyang-goyang kayak ini. Nah, ada bisa ada rapat. Jangan rapat. Nah, jarangin. Nih, di sini tanah saya itu. Jangan kayak ini. Nah, memang biar kurang. Ukuran sajadah nah halusnya. Nah, kita tenangkan batin kita, niat dalam hati kita. Untuk apa? Sembahyang maghrib. Bolehkah kita bayar datang, mbak kita bawa karena sudah kita niatkan tadi, mbak datang. Allahu Akbar. Sampai ilmunya boleh kan? Nah, sampai ilmunya boleh ya. Nah, lalu kita orang awam, kita pakai kasat, ta'arat, ta'ain. Nah, jadi kasat, ta'arat, ta'ain. Lalu ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Dalam hal tersebut ini dalam kita pakai. Lalu kita mengangkat takbir. Nah, tangan kita, arah badan kita tegak lurus. Sana kiblat misalnya, sana. Mengangkat takbir jangan tangan terlalu terbuka. Ini bagi laki-laki dulu bulan. Nah, jangan kayak ini, rapatkan sedikit. Jangan juga terlalu rapat. Nah, hanya gitu aja, sedang-sedang lah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Hu-nya itu masuk. Mengangkat takbir itu jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Kepanjangan. Orang mau panjang hendak masukkan apa? Kasat, ta'arat, ta'ainnya halulah kira-kira. Kira-kira. Padahal kita sembahyang itu sudah tahu panjang gawian kita. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Sudah tahu kita. Nah, lalu kita di situ mengangkat takbir hanya 2 harakat. Adalah di sana tanda panjang Allah itu sampai pakai itu. Ada dia. Nah, kayak itu ya. Salib ya. Lalu kita mengangkat takbir itu salib juga. Lalu kita memasukkan Allahu Akbar di atas barnya lah, jangan di bawah, jangan Allahu Akbar. Nah, hati-hati. Nah, nih hati-hati nih. Di atas. Karena hu-nya itu adalah meliputi 7 petala langit. Nah, hu-nya Allahnya tadi adalah meliputi 7 petala bumi. Masuk. Nah, Allahu Akbar di atas tangannya. Nah, jadi meletakkannya ibu jari ini di bawah daun dannya. Kemudian telunjuk ini berpapasan dengan telinga. Janganlah biar Allahu Akbar, itu lebihan. Kayak pak qiyamnya. Nah, qiyam ini banyak Pak. Bu, banyak qiyamnya. Ada nang qiyamnya di sini. Yang qiyamnya di sini siapa? Imam Malik. Nah, kemudian Allahu Akbar nangka ini Imam Malik angka 2. Imam Malik juga caranya, Imam Malik itu ada 2 cara. Nah, kemudian Imam Hanafi Allahu Akbar. Nah, di bawah pusat. Jadi kalau Imam Syafi'i
Kalau Imam Hambali sama kayak itu juga. Nah kayak itu tangannya. Lihat dia orang banyak tangan kayak ini. Nah ada kita nih Imam Syafi'i, kita meletakkan tangan kita ini lam awal, ini lam akhir, ini huruf H. Maka yang kita pegang ini menutup dua tangan, jari manis dan jari kelingking ini menutup yang ini. Nah itu tutupnya. Ibu jari kita tutup ke sini, buku sebelahnya, lalu kita letakkan di sini. Maka membentuklah alif lam ha. Nah maka membentuklah kalimatnya Allah. Itu rahasia dalam qiyam. Lalu di mana kita meletakkannya? Di atas pusat, di bawah dada. Di mana? Ini pusat, ini dada. Berarti di sini. Nah ini anakannya. Nah itu tangan kita. Jangan terkahiga. Ini kita kan ada perang lagi. Ada liganya ada pedang sini. Ini kalau Sidina Umar kayak ini kiamnya, ini pedang. Bila menunggu membayar kutimpas dia Umar. Nah, di sini. Nah, lalu di sini anaknya. Kenapa maka di atas pusat di bawah dada? Karena di atas pusat di bawah dada ini yang kita pegang adalah hati Rabbani. Hati ketuhanan. Yang dikatakan di sinilah baitnya kan. Lalu kita pegang dengan kalimatnya, dan kita pegang kalimatnya Allah. Kalau yang kita pegang ini kalimatnya Allah, maka yang di dalam itu kada kawa muncul lagi. Kada ada lagi gangguan nang waswis tupi sudurina itu kada ada lagi gangguan. Ini kita pegang. Hendak muncul sini sudah lengkap sudah kalimatnya, sebutannya Allah. Kada kau muncul nang buan nang waswis tadi kan, nang raja daripada segala pengganggu tadi kan. Nah, anda tangan kayak ini. Nah ini, mbak kita. Kalau ibu-ibu mengangkat takbirnya, nih boleh ibu-ibu. Jangan tinggi, kada boleh terbuka nih ketiak. Lalu angkat takbir cukup Allahu Akbar. Di atas barnya pula. Allahu Akbar. Ini kiam. Sama yang kiamnya. Kemudian yang banyak salah lagi dalam sembahyang, yang banyak salah. Kita menggunakan banyak salah. Kenapa? Saat kita rukuk, bacaan rukuk sudah habis di atas, hanya rukuk. Apa bacaan rukuk? Sudah habis tadi. Habis baca ayat. Lalu kita rukuk. Allahu Akbar. Belum lagi rukuk kayak ini. Sudah habis bacaannya. Sambil membaca sudah Allahu Akbar, Allah membaca, bayah nak rukuk sudah membaca. Subhanallah azim. Habis hanya sempurna rukuk. Maka sempurnakan rukuknya hanya membaca. Nah, sudah rata ini berdiam pulang semua dibari tidak hanya kita membaca Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdi bisa boleh tambah, wa bihamdi bisa. Subhanallah aja boleh ditambah boleh. Yang kebiasaan jadi pakai. Nah, yang bisa dipakai. Ada kita hanya Subhanallah azim. Kita akan buat wa bihamdi. Nah, jadi jangan samalah. Nah, dalam fikih kena tingkat awam paksa dibuat Subhanallah azim wa bihamdi. Nah, ada kita hanya cukup Subhanallah azim. Kemudian hendak itu kawan juga, cuma tahu cari dulu anunya. Nah, ini rukuk sudah habis, baca 3 kali, baru kita bangkit, sudah sempurna meluruskan bagian ruas-ruas buku begini, hanya kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Turun tangan. Hendak sujud jangan angkat tapi berjalan. Mangkat kami berjalan, ini kebanyakan. Mangkat nising salah warna. Sembahyang lari. Nah, jadi juga sudah turun tangan, turun lagi nah. Nah, turun, sujud kita. Nah, mbak kita sudah sujud, jangan banyak sujud sudah habis bacanya. Sujud dulu hanya dibaca. Nah ini
Belum sujud habis bacaannya. Nah jadi sujud dulu hanya membaca. Hanya membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Sekali bolehkah? Boleh ya sekali. 3 kali itu sunnah. Kada mau bacaan bang, boleh juga. Boleh, kada mau bacaan. Nah kemudian sujudnya. Nah ini batisnya. Nah, paksa sujud. Nah sujud ini. Nah nanti batis. Batis itu kada boleh raba. Nah ini bertendar terus. Bertendar terus nih. Nah ini buat sebelah situ dahulu. Ini batis sujud. Nah sujud lah kita nih. Sudah sujud. Nih tatap nih andakannya lah. Nambah sujud tangan kita. Jangan tak itu. Karena bibinian tak itu. Andak di sini tangan. Kalau kita kadang andak di sini, boleh kamu andak di sini, boleh rapatkan di sini. Tapi yang baik di sini. Lalu kita sujud. Nah, kita karena akan itu nih dahi kita. Di dahi kita nih jangan tertutup. Sehelai rambut pun kada boleh ada yang menutupi. Sehelai rambut. Nah, kalau nambah surban, apabila surbannya menghalangi masih dipun bulu, itu kada sah bayangnya. Ini surban, kita surban, lalu tuh surban tak kukur, tuh menghalangi udah sujud kita. Itu harus dilepas sama sekali surbannya, supaya sah. Nah, kalau yang masih di leher, lalu kita tutup ke sini, pas sujud. Nah, pas surban di sini, paling payah ke sini. Nah, itu kada sah, baik sembahyangnya. Nah, lalu sujud kita. Nah, sudah. Duduk antara dua sujudnya. Nah, ini Pak jangan bergerak. Ini tetap ditajak. Nah, nih, yang arasnya di betis kanan nih Pak. Yang arasnya betis kanan. Nah, itu andakannya. Ini duduk apa ngarannya? Duduk iftiras. Sujud pulang, sujud angkat pulang nah. Hendak berdiri, Allahu Akbar. Rapatkan duduk kita di sini dulu, hanya kita berdiri. Nah gini saya tetap kada bergerak. Nah, paham lah. Nah, itu bukan bibinian. Nah, ke sini pulang adabnya. Nah, ini kita sujud. Bukan bibinian mengangkat takbir. Nah, mengangkat takbir. Mengangkat takbirnya katiaknya dibuka. Allahu Akbar. Cukup. Asal belakang tangan kita ini berpapasan dengan bahu. Nah, belakang tangan ini berpapasan dengan bahu. Lalu, Allahu Akbar. Ini hendak kanan. Ya. Mukana hati-hati jangan terjejak. Nah, mukana hati-hati jangan terjejak. Apabila terjejak, kena baya bangun, tajung kalah. Kada bisa kadar kan. Lalu rukuknya, nah rukuknya sama aja Pak. Nah rukuknya ratakan pandangan kita ke tempat sujud. Nah, dua telapak tangan di atas nih, menutupi lutut, jangan ke bawah kayak ini. Nah jangan ke bawah. Nah nampaknya ada kajinya kita. Banyak orang ke bawah, nah dari ke bawah harus di lutut. Nah tangan kita di lutut. Ratakan pandangan kita ke tempat sujud. Nah sesudah itu kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Luruskan dulu sini. Jangan cuma di bawah. Sami Allahu liman hamidah. Kebanyakan kayak tokol leh. Lagi di bawah. Nah, ke sini. Sami Allahu liman hamidah. Ini belum lurus. Mengucap Sami Allahu liman hamidah itu sudah lurus. Nah, baru Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan, kada angkat tangan, kada apa juga. Nah, sujudnya bibinian, siku kada boleh tangkat. Nah, siku kada boleh tangkat. Bandak itu nah. Nah, bandak itu weh. Nah. Kada boleh tangkat siku. Nah kemudian batal apung kada?
talakung. Hati-hati jangan sampai tak tutup dahinya. Jangan memasang talakung kayak ini. Ini hati-hati, jangan ini. Masang talakung rapat ke sini. Artinya tempat sujud kita tertutup, harus diangkat ke atas. Nah, supaya tempat sujud kita betul-betul tidak ada sehelai rambut pun yang menutupi. Nah, kemudian yang banyak tak salah lagi, ini kita bahas sujud, duduk, lalu sujud pulang, ini kada diangkat. Ini, kiri ini kada diangkat, kada ditajak. Berarti anggota sujud kita kada cukup 7. Bila ini kada diangkat. Jadi anggota sujud itu 7. Nah, kenapa maka 7? Dahi kan gak masuk hidung lah. Kan usah di kakanakan. Hidung itu kan usah. Yang penting sini. Nih 2 telapak tangan, 2 siku, 2 kaki. Itu anggota 7 sujud. Nah, anggota 7 sujud itu harus betul-betul menyentuh. Nah, ini kebanyakan nih bahasa sujud aja. Sujud, duduk. Imbah duduk nih sujud pulang. Lalu kada terangkat. Nah, kada terangkat ini kada terangkat nih. Ini harus diangkat. Nah, kayak itu. Jangan kayak itu terus sujud. Hanya mana lo nak menyuruh ke sini ya lagi kan. Nah, itu kenyamanan. Ini harus duduk dulu. Nah, itu kebanyakan kayak itu. Nah, di situ salahnya. Nah, jadi dalam lalu duduk tahiyat akhir itu ini. Duduk. Nah, jadi duduk. Nah, kita lakunya dulu yang paling kita luruskan. Nah, urusan bacaan enak. Nah, urusan bacaannya enak. Lalu yang banyak lagi di antara kita yang salah membaca tahiyat. Sini pulang. Membaca tahiyat. Kayak apa kita membaca tahiyat? Kamu atahiyatul kah? Ya, bukan ibu nampak atahiyatul kah? Atahiyatul kah? Ya. Nah, kalau kita membaca tahiyat itu harus betul-betul kita melihat tanda bacanya. Lalu tanda bacanya itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan membaca wa barakatuh. Hati-hati, kalimatnya sedikit. Apabila di antara bapak-bapak atau ibu-ibu membaca Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu artinya ibu minta hilangkan keberkahan di dalam masalah segi kehidupan. Nah, sebab di situ jangan kita mati keraknya. Keraknya itu kita barisi wa barakatuh. Ini wa barakatuh. Mati kalau lupanya wa barakatuh. Jangan terlalu cepat. Apabila kita membaca hal yang sedemikian. Sebab Rasulullah SAW yang pertama Isra Mi'raj itu, beliau yang pertama uluk salam kepada Allah Subhanahu wa taala kada dijawab oleh Allah. Rasul mengatakan Assalamualaikum. Kepada kita. Assalamualaikum ya Allah. Kada dijawab Allah. Allah kada menjawab waktu beliau Isra Mi'raj. Lalu mendatangi malaikat Jibril, ulangi salam. Lalu ketika diunggah Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu urusan Isra Mi'raj, gawian kita. Pertama Rasulullah kadang dijawab oleh Allah. Ketika Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul, ketika
perhatikan sunnah kan itu baru dijawab oleh Allah. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada waktu Nabi Isra Mi'raj. Nah, jadi mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit, kira-kira siapa yang kita praktekkan di sini? Sudah. Awal kita praktek kan? Praktek, kenapa kalau praktek? Oleh yang ini kan sebab kata Rasulullah kadang menyuruh dulu ikuti bacaanku, kadang kata salu kamara aitu muni usali, ikuti gerakanku di dalam salat. Kata Rasulullah, ikuti gerakanku. Kayak apa gerakanku dalam salat? Ikuti. Nah, lalu kita mengikuti gerakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, berarti apabila kita mengikuti, berarti kita memakai sunnah Nabi. Apabila kita memakai sunnah Nabi, maka diakui oleh beliau sebagai umatnya atau sebagai hambanya. Bapak sudah dapatlah SK dari Nabi. Diakui sebagai hamba, diakui sebagai umat. Belum dapat kira-kira sudah. Mana surat wasiat Rasulullah SAW, doa sesudah ajan. Apalagi kalau doa sudah ajan. Allahumma rabbal hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah. Nah, wasilah, wasilah wal fadilah. Wasiat daripada Rasulullah itu artinya Rasulullah memberikan SK-nya lawan kita. Lalu diakui itu sebagai hamba umat daripada Rasulullah. Wasilah wal fadilah. Itu rahasia dalam ajan. Apabila kita mendengar ajan, jangan bapander. Apabila mendengar ajan kita bapander, berarti kita kadang mendengar panggilan Allah. Wahai si Anu bin si Anu, mana orangnya nih? Kadang dipanggil 3 kali, lewat. Paksa dan begini. Kayak kalau kita di TPS juga ya. Si Anu jadi panggil, masuk. Kita mendengar 3 kali panggil, tinggal orang. Maka aku dicusung di mata. Ya itu juga kita kadang menyahut panggilan ajan, artinya kita tuli kadang mendengar ketika dipanggil, wahai si Anu bin si Anu, ya sini. Kadang mendengar, akan kita memperhatikan, menjawab, artinya di situ artinya kita mendengar Allah memanggil kita. Seandainya kita enggak nih masyarakat nih mendengar panggilan Allah, kita datangi, kira-kira kada muat belai, kada muat masjid. Juga mendengar panggilan Allah, ayo kita menuju kemenangan. Ayo kita menuju kemenangan. Ya, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan. Kada hendakannya mana kita kada menujunya kalah. Kalah kita. Cuma kadang-kadang falahnya itu salah. Hayya 'alal falah, mancap apa? Marilah kita ke kebun. Nah, hati-hati. Marilah kita ke kebun. Nah, berarti kebun ya, orang mendengar panggilan. Padahal itu memerintahkan mari kita menuju kepada kemenangan. Padahal kita ini ke kebun disuruh artinya, nah, mari kita ke kebun. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian, nah itu menyangkut dalam pelaksanaan ibadah salat supaya kita betul-betul bisa menyempurnakan. Umpamanya kada bisa membaca Al-Fatihah, kada bisa segala bacaan-bacaannya lagi, boleh kita mengikuti imam atau kita kada berimaman. Kita sorangan, aku nih kada lompat imam, sorangan dia dahulu. Kada bisa baca Al-Fatihah, bolehkah sembahyang? Boleh. Baca tasbih. Berapa banyaknya tasbih? Jangan dihitung. Seberapa lawasnya orang membaca Al-Fatihah itu. Jadi kalau orang baca Al-Fatihah, coba itu. Ini kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa tasbihnya? Dalam itu. Kayak itu kita. Ini kita kada bisa membaca Al-Fatihah atau lagi lah, ini kada bisa. Mana sudah bisa kada lagi? Kadang baca tasbih lagi sudah bisa. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah aja dulu kita baca. Kan usah ayat kan. Enak mbak Al-Fatihah rukuk. Kada bisa juga baca bacaan rukuk. Barang dia rukuk subhanallah aja juga. Subhanallah. Subhanallah 3 kali baca subhanallah. Kalau usah sampai 10 sudah tasbih. Baca timbang itu bangkit. Kada bisa baca sami Allahu liman hamidah, baca subhanallah. Allahu akbar kada bisa kah? Mustahil. Mbak sujud Allahu akbar subhanallah. Duduk antara dua sujud kada bisa pulang kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, baca subhanallah 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 subhanallah. Kan ini kada sampai yang tasbih, kita semua yang maghrib. Ini kita nang belum bisa, nang sudah bisa kada itu. Nang belum bisa sama sekali kada bisa membaca Al-Fatihah. Tapi adalah kira-kira yang kali bisa membaca Al-Fatihah. Nah, lalu kita duduk antara dua sujud membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa kekayaan. Itu amalan hidup. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah daripada segala kesalahan-kesalahanku. Warhamni, ya Allah, berikan rahmat kepadaku. Warzuqni, ya Allah, berikanlah rezeki dalam masalah segi kehidupan. Nah, kemudian angkatlah derajat. Nah, tinggikanlah dalam masalah kedudukan. Dan maafkanlah daripada segala kesalahan-kesalahanku. Wa'fu anni, ya Allah, maafkanlah daripada segala kesalahan. Itu doa paling harap. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa kita nanti mempraktikkan di rumah. Nak bau dengan adalah sungai sumur situ saluran itu kan. Nah, jadi dalam hal mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada malam hari ini diberikan suatu taufik dan hidayahnya. Amin. Wakil pengatur kita supaya kita bisa mengamalkan dalam kita untuk kesempurnaan daripada anggota batang tubuh kita. Amin. Sebagai akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan doa, mari kita berdoa kembali untuk mengembalikan ilmu yang sudah kita dapati pada malam hari ini. Yang sedikit, ilmu sedikit ini kita kembalikan kepada pemiliknya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudimuka ma'alamtanihi warzuqhu ilayya inda hajati ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin. Nah, artinya kita memulangkan ilmu yang kita dapati pada malam hari ini, kita kembalikan kepada pemiliknya saat-saat kita memerlukan. Lalu Allah akan mengembalikan ilmu tersebut. Itu maksudnya. Nah, jadi
Jadi kita mengembalikan, kita pelajari pada ini, kita dulu kita muliakan pulang kepada pemilik ilmu, karena kita ada bagiannya. Lalu saat-saat kita melakukan ilah yang indah hajati, saat-saat kita melakukan maka ilmu itu turun kepada kita kembali. Ya, ila hadarna Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qudi salamata wal afiyata alaina wa laman khata'ana wa laman tasa'u qadir. Allahumma sahhil umurana wa tu'uyubana wa hasabin ajabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Untuk minggu yang akan datang kita malam Senayan. Malam Senayan. Nah, jadi untuk minggu yang akan datang tuh malam Senayan itu seharusnya, karena malam Selasa ada anak pengajian gitu kan. Angkat apa ubay. Nah, jadi malam Senayan. Malam Arba kita ada anak guru bahid. Jadi malam Senayan tuh pas.